Ya, dia bukanlah cabang dari sesuatu. Kalau kita ini kan cabang dari ayah dan ibu kita. Kita ini cabang dari ayah dan ibu kita. Kita ini anak dari ayah dan ibu kita. Allah tidak seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'is salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى روح شيخ مشايخنا الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita mengkaji kitab Matan Jauharah At-Tauhid setiap hari Selasa sekitar jam 19 ba'da sholat Isya, sekitar jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekitar karena waktu sholat Isya-nya bisa maju bisa mundur. Kalau mundur mendekati jam 19 maka ngaji kitab yang saat ini kita lakukan ini bisa jam 19 lewat sekian ya, lewat 5 menit, lewat 10 menit ya, sekitar jam 19 insya Allah kita akan terus melanjutkan kajian kitab Matan Jauharah At-Tauhid karangan Asy-Syaikh Ibrahim Al-Laqadi. Malam ini kita berada pada tanggal 2 Muharram, malam tanggal 2 Muharram. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman, kekuatan Islam, kita masih diberi berbagai nikmat, nikmat sehat, nikmat sempat dan berbagai nikmat yang lain sehingga malam ini kita bisa melakukan satu kegiatan yang penuh keberkahan, satu kegiatan yang insya Allah penuh kemuliaan, full pahala. Kita niatkan lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain kecuali ingin mengharapkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah sampai pada bait nazam ke-25
Kita masih membahas tentang al-ilahiyat, hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan. Ini adalah pertemuan ke-16. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi. Amin. Qiyamuhu bin nafsi wahdaniyah munazzahan awsafuhu saniyah. Qiyamuhu bin nafsi. Ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Wahdaniyah ini yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kita pada malam hari yang penuh keberkahan ini. Munazzahan, ia maha suci, awsafuhu, sifat-sifatnya saniyah. Saniyah ay rafi'ah, luhur, suci dari penyerupaan terhadap makhluk. An diddin, dari kebalikan atau tandingan. Sifat-sifatnya maha suci dari kebalikan atau dari tandingan. Au shibhin syarikin, atau serupa. Sifat-sifat Allah serupa dari syibah. Syibah artinya sama dengan syabih, mathil, nadhir, ya, serupa. Syarikin, maha suci dari sekutu, mutlaqan, secara mutlak. Secara mutlak maksudnya adalah baik pada zat, sifat maupun perbuatannya. Wa walidin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari ayah. Ia tidak berayah. Kadzal walad, begitu juga ia maha suci dari anak, ia tidak beranak. Wal asdiqa, dan teman-teman. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari teman-teman, tidak butuh kepada teman-teman, kawan-kawan, sekutu-sekutu. Baik, kita mulai dengan membahas tentang sifat wahdaniyah. Mulai kita membahas pada malam hari ini insya Allah tentang wahdaniyah. Pada kajian kitab sebelumnya di FBNO online ini kita telah membahas tentang sifat wahdaniyah, yaitu di kajian kitab Aqidatul Awam. Tetapi insya Allah setiap kita mengkaji, setiap kita mengulang apa yang telah kita kaji, insya Allah akan selalu ada tambahan-tambahan wawasan. Apa yang sudah kita bahas pada kitab sebelumnya diulang lagi pembahasannya oleh para ulama di kitab berikutnya. Ini semata-mata untuk menyegarkan ingatan kita, dan pasti ada beberapa tambahan keterangan yang itu semuanya insya Allah akan semakin mengukuhkan, semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wahdaniyah, di antara sifat-sifat salbiyah. Sifat nafsiyah itu satu, yaitu al-wujud. Sifat salbiyah salah satunya adalah al-wahdaniyah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha esa pada zat, pada sifat, dan pada perbuatannya. Allah Subhanahu wa ta'ala maha esa dari segi bahwa tiada sekutu baginya, bukan dari segi jumlah, bukan dari segi angka, bukan dari segi bilangan. Allah Maha Esa itu bukan karena jumlahnya satu, bukan. Allah Maha Esa itu bukan dari segi bahwa bilangannya satu, bukan. Kalau Allah dikatakan Esa dari segi bilangan, itu artinya Allah bisa dibagi menjadi setengah ditambah setengah. Berarti Allah sama dengan makhluk, bisa dipecah menjadi sekian pecahan, bisa dibagi menjadi sekian bagian. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala bukanlah jisim, bukanlah benda yang memiliki bentuk dan ukuran, maka satunya Allah itu berbeda dengan satunya makhluk. Satunya makhluk itu jumlahnya satu, sehingga bisa dibagi menjadi dua bagian, bisa menjadi beberapa bagian, berupa bentuk, berupa ukuran, memiliki bagian-bagian. Itu satunya makhluk.
satunya manusia. Itu kan dia satu tetapi merupakan sekumpulan dari bagian-bagian. Ada tangannya, ada matanya, itu satunya makhluk. Di dalamnya kalau dibuka ada jantungnya, ada paru-parunya, ada darahnya, ada tulangnya, ada dagingnya, dan masih banyak lagi bagian-bagian yang lain. Memiliki bentuk, memiliki ukuran, membutuhkan kepada tempat, dan seterusnya. Itu satunya makhluk, satunya manusia misalkan. Sedangkan satunya Allah itu bukan dari segi jumlah, bukan merupakan jisim, bukan merupakan benda yang terdiri dari bagian-bagian, bukan merupakan sekumpulan dari tangan, mata, kepala, telinga, jantung, paru-paru, daging, darah, tulang, dan seterusnya. Satunya Allah itu bukan seperti satunya makhluk. Satunya Allah itu dari segi annahu la syarikalah, bahwa tiada sekutu baginya. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak butuh kepada sekutu, tidak butuh kepada kawan, tidak butuh kepada ayah, tidak butuh kepada anak, tidak butuh kepada apapun. Allah esa pada zatnya, artinya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kalau kita katakan zat Allah, itu artinya adalah haqiqatuhu. Kalau kita mengatakan zatullah, yang dimaksud adalah apa? Haqiqatuhu, hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengatakan zatu fulan, zatnya fulan, zatnya makhluk, itu artinya adalah jismuhu, badannya, jasadnya, belejete kata orang Jawa, bendanya itu, ya, bentuknya itu zat makhluk. Nah, zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Artinya hakikat Allah tidak sama dengan jasad-jasad makhluk, tidak sama dengan seluruh apa yang ada di dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa pada sifatnya, artinya sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Perbuatan Allah, Allah Maha Esa pada perbuatannya, artinya apa? Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Artinya Allah nggak bisa dibayangkan. Nah, para ulama di dalam menetapkan sifat wahdaniyah, para ulama di dalam menjelaskan kepada kita bahwa Allah bersifat wahdaniyah, bersifat Maha Esa, mereka mengemukakan dalil aqli yang disebut dengan burhanut tamanu' atau dilalatut tamanu'. Disebut apa? Dilalatut tamanu'. Dilalatut tamanu' itu secara singkat begini, seandainya, ini pengandaian, seandainya Tuhan itu ada dua atau lebih, ya. Jadi para ulama dan bahkan umat secara keseluruhan sepakat menyatakan bahwa tidak mungkin Tuhan itu lebih dari satu. Tidak mungkin Tuhan itu tidak esa. Tuhan itu pasti esa. Itu yang secara akal masuk akal. Berdasarkan akal sehat, Tuhan itu tidak mungkin lebih dari satu. Nah, para ulama mengemukakan sebuah dalil aqli, sebuah argumen rasional yang disebut dengan dilalatut tamanu'. Dilalatut tamanu' itu dikatakan begini, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala dua atau lebih, maka tidak lepas dari tiga pengandaian. Seandainya Tuhan itu ada dua misalkan, ya, maka tidak lepas dari tiga pengandaian, tidak lepas dari tiga kemungkinan. Pengandaian yang pertama, seandainya keduanya itu menghendaki sesuatu, seandainya keduanya menghendaki apa? Sesuatu, maka tidak lepas dari tiga pengandaian. Pengandaian yang pertama, terlaksana kehendak keduanya. Pengandaian yang kedua, tidak terlaksana kehendak keduanya. Pengandaian yang ketiga, terlaksana kehendak salah satu darinya, salah satu dari keduanya, dan tidak terlaksana kehendak yang lain. Kan begitu kan? Kalau seandainya ada dua Tuhan, seandainya ada dua Tuhan dan dua-duanya menghendaki sesuatu, menghendaki untuk melakukan sesuatu, maka pasti tidak lepas dari tiga kemungkinan atau tiga pengandaian. Pengandaian yang pertama apa?
terlaksana kehendak keduanya. Pengandian yang kedua tidak terlaksana dua-duanya, kehendak dua-duanya. Yang ketiga salah satunya terlaksana kehendaknya dan yang lain tidak terlaksana kehendaknya. Nah, seandainya terlaksana kehendak keduanya, itu nggak masuk akal. Jadi terlaksana kehendak keduanya dalam satu waktu, itu nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Ya, kalau misalkan yang dikehendaki itu berbeda. Jadi kalau keduanya menghendaki sesuatu yang berbeda, tidak mungkin terjadi dalam satu waktu. Misalkan apa? Ini pengandaian ya, jangan sampai kemudian ada yang salah paham. Apa ini pengandaian? Seandainya ada dua Tuhan, yang satu menginginkan si fulan mati, yang lain menghendaki si fulan hidup, maka tidak mungkin kehendak keduanya itu terlaksana dalam satu waktu. Kan nggak mungkin fulan itu mati dan hidup dalam satu waktu. Gimana? Kalau mati ya mati, berarti nggak hidup. Kalau hidup ya hidup, berarti tidak mati. Paham ya? Jelas, mudah. Nah, seandainya keduanya itu menghendaki sesuatu yang sama, kemudian terlaksana, itu artinya ada kerjasama di antara keduanya. Masa Tuhan itu kerjasama? Kalau kerjasama berarti dua-duanya lemah, nggak layak disebut sebagai Tuhan, tidak maha kuasa. Masa menghendaki sesuatu saja butuh kerjasama dengan Tuhan yang lain. Nah, ini pengandaian ya. Jadi pengandian yang pertama ini muhal ya, tidak mungkin terjadi. Nah, pengandian yang kedua tidak terlaksana kehendak keduanya. Ini juga tidak masuk akal. Masa Tuhan itu tidak terlaksana kehendaknya? Berarti dua-duanya lemah, dua-duanya tidak maha kuasa. Pengandian yang ketiga terlaksana salah satu kehendak atau kehendak salah satu dari dua Tuhan itu, kemudian yang lain tidak terlaksana. Ini juga tidak mungkin. Berarti yang tidak terlaksana kehendaknya berarti kan lemah. Yang tidak terlaksana kehendaknya berarti apa? Lemah, tidak maha kuasa. Masa Tuhan itu tidak terlaksana kehendaknya? Nah, yang terlaksana kehendaknya itu suatu saat mungkin saja tidak terlaksana kehendaknya. Jadi apa yang berlaku pada salah satu dari dua Tuhan itu, kalau seandainya Tuhan itu ada dua, apa yang berlaku pada salah satunya itu mungkin saja berlaku pada yang lain. Saat ini yang satu terlaksana kehendaknya, yang lain tidak terlaksana kehendaknya. Maka suatu saat yang terlaksana kehendaknya saat ini, suatu saat nanti bisa jadi tidak terlaksana kehendaknya. Karena apa yang berlaku pada yang ini juga mungkin berlaku pada yang lain. Nah, ini semuanya adalah pengandaian yang muhal, mustahil. Karena berdasarkan pengandaian atau yang disebut dengan dilalatut tamanu' atau burhanut tamanu', berdasarkan pengandaian itu ya, yang tidak masuk akal, yang mustahil terjadi, maka para ulama bahkan umat Islam secara keseluruhan sepakat menyatakan bahwa Tuhan itu pasti esa, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti esa pada zat, pada sifat maupun pada perbuatannya. Ini dalil aqli bahwa Allah bersifat dengan apa? Wahdaniyah, bahwa Allah bersifat dengan maha esa. Adapun dalil naqli, dalil yang bersumber dari Quran dan hadis ya, dan juga nanti ada ijma'. Dalil dari Al-Quran bahwa Allah bersifat dengan wahdaniyah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata." Ingat, fihima di sini artinya adalah ai lahuma. Seandainya langit dan bumi itu memiliki Tuhan-Tuhan selain Allah, maka keduanya pasti rusak. Maka niscaya bumi dan langit itu pasti
pasti rusak. Yang ini menghendaki ini, yang ini menghendaki ini. Repot kan jadinya kalau Tuhan itu, seandainya Tuhan itu banyak. Yang satu ingin si fulan ini mati, yang lain ingin si fulan ini tidak mati tapi sakit saja. Tuhan yang lain menginginkan mati, Tuhan yang lain menginginkan si fulan ini dengan kehendak yang lain lagi. Rusak. Ya, satu Tuhan menghendaki langit itu seperti ini, yang lain menghendaki langit itu tidak seperti kehendak yang pertama. Rusak. Jadi di sini dapat disimpulkan secara pasti bahwa Tuhan itu pasti esa. Tidak mungkin Tuhan itu banyak. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Wa ilahukum ilahu wahid, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha esa. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Malik dan para perawi hadis yang lain, dari Thalhah ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalud du'ai du'a'u yaumi Arafah, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Afdalud du'ai, sebaik-baik doa adalah du'a'u yaumi Arafah, adalah doa yang dibaca dan dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Arafah. Sudah lewat, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah itu tanggal 9 Dzulhijjah, disunahkan berpuasa. Fadilahnya menghapus dosa setahun yang telah lewat dan dosa setahun yang akan datang. Pada bulan Muharram, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya, ada puasa yang juga fadilahnya luar biasa, yaitu puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kurang 10 hari lagi. Itu fadilahnya, keutamaannya menghapus dosa-dosa yang setahun telah lewat. Jadi masih kalah dengan puasa Arafah. Puasa Arafah itu menghapus dosa setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Puasa Asyura itu menghapus dosa setahun yang telah lewat. Jadi jangan lupa ya, dilingkari kalendernya tanggal 10 Muharram. Kemudian juga puasa Tasu'a pada tanggal 9 Muharram. Imam Syafi'i mengatakan disunnahkan berpuasa 3 hari sekaligus, 9, 10 dan 11. Bahkan di dalam sebuah hadis, afdhalus sholati ba'dal fariidati sholatul lail, wa afdhalus shiyami ba'da ramadhana shiyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik solat setelah solat 5 waktu adalah solat malam. Sedangkan sebaik-baik puasa setelah puasa wajib Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak puasa pada bulan Muharram. Kalau mampu, kalau sanggup, kalau kuat, sangat baik jika seandainya kita berpuasa mulai tanggal 1 hari ini tadi sampai akhir Muharram. Itu yang terbaik. Kalau tidak mampu, paling tidak tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak mampu, paling tidak tanggal 9 dan 10. Kalau berat sekali, paling tidak puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kurang 10 hari lagi. Jangan sampai tidak berpuasa, sayang, ya, fadilahnya besar. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, wa afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, dan sebaik-baik ucapan yang aku katakan dan dikatakan oleh para nabi sebelumku adalah apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu, semata Dia maha suci, la syarikalahu, tiada sekutu baginya. Ini adalah salah satu dari sekian hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan wahdaniyah.
Kemudian pengarang kitab ini mengatakan an diddin. Allah Maha Suci dari apa? Kebalikan, dari tandingan. Kebalikan itu artinya putih dengan hitam, ya. Ada putih, ada hitam. Kebalikan dari putih apa? Kebalikan dari sakit apa? Kebalikan dari bergerak apa? Kebalikan dari berkumpul apa? Berpisah. Terkumpul, terpisah. Berkumpul, berpisah. Ini kebalikan-kebalikan semacam ini hanya terjadi pada makhluk. Ad-did, ya, ad-did, al-addad, ya, al-mudad, al-muqabil, itu hanya terjadi pada makhluk. Mustahil terjadi atau mustahil berlaku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi did atau kebalikan atau tandingan itu tidak mungkin, dua hal yang tidak mungkin terjadi dalam satu waktu dan dalam satu tempat. Tidak mungkin terjadi dua-duanya dalam satu waktu atau dalam satu dan dalam satu tempat. Jadi seorang manusia kalau dia bergerak, maka sifat diam itu hilang darinya. Kalau dia diam, maka tidak mungkin dia bergerak. Kan begitu? Jadi tidak mungkin berkumpul dalam satu waktu dan dalam satu tempat. Dan dua-duanya tidak mungkin hilang dari makhluk, ya. Dua-duanya tidak mungkin hilang dari makhluk. Dua-duanya tidak mungkin tidak mungkin tidak ada. Salah satunya pasti ada pada diri makhluk. Jadi bergerak dan diam itu kan nggak mungkin. Kalau pada diri makhluk itu dua-duanya tidak ada, itu dia tidak bergerak juga tidak diam, kan nggak mungkin. Kalau dia bergerak pasti tidak. Kalau dia bergerak pasti tidak diam. Kalau dia bergerak pasti dia tidak diam. Kalau dia diam pasti tidak. Paham ya? Kan tidak mungkin dua-duanya kemudian ada dalam satu waktu, dalam satu tempat, atau dua-duanya tidak ada. Ini juga tidak mungkin. Dia tidak hidup dan tidak mati di dunia, ya. Dia tidak hidup, dia tidak mati, kan enggak? Kalau dia tidak hidup berarti ya mati. Kalau mati berarti kalau mati berarti kalau mati berarti hidup, gimana sih? Kalau mati berarti tidak hidup. Kalau mati berarti tidak. Kalau hidup berarti tidak. Ya kan begitu. Nah itu bid seperti itu, kebalikan seperti itu hanya berlaku bagi makhluk. Allah Maha Suci dari itu. Allah Maha Suci dari kebalikan-kebalikan seperti itu. Bid seperti itu, muqabil, mudad, ya. Au shibahin syarikin. Allah Maha Suci dari syibah, dari serupa. Syibah sama artinya dengan syabih, sama artinya dengan mathil, sama artinya dengan mithl, sama artinya dengan nadhir, ya. Allah itulah didda wala nidda wala mithla wala mathila wala shibha wala syabiha wala nadhiralah. Ya, Allah Maha Suci dari itu semua. Allah Maha Suci dari serupa-serupa. Allah Maha Suci dari penyerupaan terhadap apapun. Baik. Mutlaqa, ya, syarik. Syarik itu sekutu, teman. Allah tidak butuh kepada teman, Allah tidak butuh kepada sekutu. Mutlaqa artinya secara mutlak. Allah tidak butuh kepada itu semuanya secara mutlak. Allah tidak menyerupai apapun secara mutlak, baik pada zat, sifat maupun perbuatannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak berayah. Allah Subhanahu wa taala tidak berayah. Wa walidin. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan walam yulad, dan dia tidak diperanakkan. Artinya dia tidak berayah, dia tidak beribu. Dia bukanlah fara' min asl. Dia bukanlah cabang dari sesuatu. Ya, dia bukanlah cabang dari sesuatu. Kalau kita ini kan cabang.
dari ayah dan ibu kita. Kita ini cabang dari ayah dan ibu kita. Kita ini anak dari ayah dan ibu kita. Allah tidak seperti itu. Kemudian kadzal walad, Allah juga maha suci dari beranak. Allah juga maha suci dari beranak. Di dalam Al-Qur'an dikatakan apa? Lam yalid. Lam yalid artinya laisa aslan lil fara'. Allah itu bukan asal dari sebuah cabang. Allah bukan ayah dari seorang anak, Allah juga bukan ibu dari seorang anak. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan mattakhadallahu min walad. Mattakhadallahu min walad, Allah tidak beranak. Di dalam ayat yang lain Allah menegaskan wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada, dan tidak sepatutnya bagi Allah yang Maha Pengasih itu beranak. Ya. Tidak mungkin, itu adalah sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang muhal. Nah, ini yang menjadi keyakinan umat Islam dari masa ke masa. Ada sebagian orang, sebagian kalangan yang menyatakan bahwa Allah Maha Kuasa untuk beranak. Karena kalau Allah tidak Maha Kuasa untuk beranak, berarti Dia tidak Maha Kuasa, berarti Dia lemah. Nah, ini salah ini. Ini salah. Kenapa? Karena beranak itu adalah sesuatu yang mustahil secara akal bagi Allah Subhanahu wa taala, dan sifat Maha Kuasa Allah tidak berkaitan dengan sesuatu yang mustahil terjadi secara akal. Jadi beranaknya Allah atau Allah memiliki anak itu adalah sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Jadi nggak ada kaitannya dengan sifat qudrah. Nanti akan kita terangkan ketika kita membahas tentang sifat qudrah lebih lanjut ya. Kemudian wal asdiqa, Allah juga maha suci dari memiliki seorang teman. Beda dengan makhluk yang tidak lepas dari tetangga, ya, pasti butuh kepada tetangga, butuh kepada orang lain. Manusia, makhluk, sebagai makhluk sosial kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh kepada orang lain. Kita butuh kepada tetangga, kita butuh kepada manusia yang lain. Ya, itu makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada teman. Maha suci dari memiliki teman, maha suci dari membutuhkan kepada teman. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhadallahu Ibrahima khalila. Khalil itu dalam bahasa Indonesia kan bisa diterjemahkan teman. Nah, ayat ini yang dimaksud apa? Khalila, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim itu sebagai khalil. Khalil yang dimaksud di sini bukanlah teman, bukanlah sahabat. Maha suci Allah dari hal itu. Jadi yang dimaksud khalil di sini adalah bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam balagha al-ghayata fi hubbillah. Nabiullah Ibrahim alaihissalam salah satu gelarnya adalah Khalilur Rahman, Khalilullah. Jangan diartikan temannya Allah, jangan diartikan sahabatnya Allah, kawannya Allah, sekutunya Allah. Naudzubillah, ya. Tidak seperti itu artinya. Jadi Khalilullah, gelar bagi Nabi Ibrahim, itu artinya apa? Bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah nabi, adalah manusia yang telah mencapai puncak kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bergelar Khalil, Khalilullah itu hanya dua. Jadi ini adalah gelar tertinggi, ya. Gelar tertinggi. Derajat tertinggi yang dicapai oleh seorang nabi, seorang rasul. Yang bergelar Khalilullah itu hanya dua, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam urutan
Rasul dan Nabi yang paling tinggi derajatnya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim itu tingkatannya, derajatnya luar biasa tinggi, ya, langsung di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dua-duanya bergelar apa? Khalilullah. Jangan diartikan, sekali lagi jangan diartikan apa? Teman Allah. Jadi nggak boleh kita mengatakan ini di samping dia adalah teman saya, dia juga adalah teman Allah, misalkan. Nggak boleh. Nggak boleh kita mengatakan sadiqullah, ini adalah sadiqullah atau sahibullah, nggak boleh. Ya, sadiq. Di sini tadi dikatakan apa? Wal asdiqa. Allah maha suci dari asdiqa. Asdiqa, ya. Kalau lafadznya tadi apa? Di dalam bait nazam, wal asdiqa. Asdiqa itu berasal dari kata asdiqa, yang merupakan jamak dari kata sadiq. Artinya apa? Teman, kawan, sahabat. Begitu juga sahib, artinya juga ashab, ya, atau sahab. Itu artinya adalah sahabat. Nggak boleh seseorang disebut sebagai sadiqullah, nggak boleh. Seseorang disebut sebagai sahibullah, tidak boleh. Sama juga kalau kita kalau dikatakan, ini juga tidak boleh, ibnullah misalkan, abnaullah, nggak boleh. Anak-anak Allah, teman-teman Allah, nggak boleh. Kawan-kawan Allah, sahabat-sahabat Allah, nggak boleh kita mengatakan seperti itu. Lah itu Khalilullah nggak boleh, karena di dalam Al-Quran dinyatakan. Tapi artinya kan bukan berarti apa? Teman. Tapi yang dimaksud adalah orang yang sudah mencapai derajat tertinggi dan puncak tertinggi di dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita lanjutkan hari Selasa depan. Kita telah menyelesaikan bait nazam atau syarah penjelasan dari bait nazam ke-26. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pembahasan dan penjelasan tentang bait nazam 27 dan seterusnya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.